331 dengan prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan mewawancarai seorang dosen, di mana setiap harinya beliau membawa seorang anak, di mana saya sendiri melihat dosen tersebut membawa anak-anaknya dimanapun dan kapanpun. Baiklah, untuk mempersiapkan waktu, langsung saja kepada Memrani saya persilakan. Oke. Baiklah Mem, di sini saya akan menanyakan sedikit tentang perkembangan dari anak-anaknya Mem. Yang pertama, sejauh mana Ibu memahami tentang tumbuh dan kembang anak? Oke, baiklah. Yang pertama, bagaimana memahami, tentu jelas pada anak itu memiliki tahap perkembangan tiga ya, secara kognitif, akal pikiran, kemudian yang kedua secara afektif itu lebih kepada rasa, kemudian psikologinya juga, kemudian psikomotor itu kemampuan bergeraknya. Jadi harus paham ketiganya itu. Nah, kalau misal secara kognitif itu misal pada perkembangan bahasanya, ya, kemudian perkembangan bicaranya, perkembangan bagaimana dia berdiskusi, berbicara dan orang tua seperti ini ya. Kalau kepada afektif itu kepada bagaimana misal anak-anak bisa menghargai temannya, gitu ya, rasa. Atau lebih pada emosional, marah, dia mengungkapkan marahnya, kecewa, anak-anak sudah tahu pada usianya. Kemudian yang ketiga itu tadi psikomotor, lebih kepada bagaimana anak-anak itu mulai dari tahap merangkak, kemudian berdiri, berjalan, berlari, melompat dan sebagainya. Kemudian apa saja langkah-langkah strategi yang dilakukan Ibu dalam mendampingi tumbuh dan kembang anak? Oke, baik. Langkah-langkah yang paling strategis ya, yang saya lakukan yang pertama sebagai seorang ibu tentu harus memiliki ilmu, gitu ya, ilmu parenting ya. Kalau sekarang lagi trennya ilmu parenting. Jadi seorang ibu itu harus cari ilmu, gitu, harus sibukkan dirinya dengan ilmu. Bisa banyak kan sekarang, bisa lihat di YouTube, bisa lihat serius banyak ya. Jadi itu kita harus tahu ilmu dulu, karena kalau tidak tahu ilmu bagaimana kita mau mendampingi tumbuh kembang anak. Dan satu poin yang mesti kalian ketahui, anak itu kita jadikan 3 tahapan, karena sekali lagi anak itu secara hukum negara sampai pada usia 17-18 tahun. Kalau disesuaikan ya tahap usia anak SMA lah. Jadi 0 sampai 7 tahun itu anak dijadikan sebagai raja, bagaimana kita melayaninya, memberikan kasih sayang saja ya. Kemudian tahap 7 sampai 14 anak-anak itu dijadikan tawanan, tanda kutip tawanan, bagaimana kita mengajarkan anak tentang disiplin, aturan-aturan gitu ya, aturan-aturan hidupnya gitu ya. Misal contoh kecil, misal anak-anak mulai dibiasakan aturan untuk bangun tidur jam begini, sholat jam begini, kerjakan PR begini, kemudian mengatur tempat tidur sampai hal-hal seperti itu, atau mengatur sendal, sepatu, itu aturan disiplin. Kemudian tahap 07, 7, 14 dan 14 sampai 21 dijadikan sahabat. Karena kalau tidak dijadikan sahabat itu tahap kedua yang paling tinggi. Ketika orang tua tidak dekat dengan anaknya, maka anak akan mencari kenyamanan di luar. Makanya ketika anak-anak mencari kenyamanan di luar, itulah yang kemudian menyebabkan kadang-kadang anak ada kenakalan remaja, atau kemudian pokoknya mencari kenyamanan di luar lah, karena tidak dekat dengan orang tuanya. Karena orang tua tidak paham keilmuan bahwasanya pada usia begitu seorang anak harus dijadikan sahabat. Gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian ya. Mungkin itulah wawancara kita pada sekali ini, dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.